Tanazzalul malaika, turun malaikat. Malaika itu jamak. Ya, malak, malakun, jamaknya malaika. Malaikat turun sebanyak-banyaknya, waruh dan malaikat Jibril biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Oke, ini yang menarik. Kenapa malaikat turun pertama kali dulu? Para ulama menjelaskan ada sekian banyak alasan. Satu, karena Allah menyuruh malaikat turun dengan urusan itu tadi. Karena Allah sudah menentukan ketentuan dalam 1 tahun akan kayak begini, turun malaikat. Satu. Yang kedua, karena malaikat sebenarnya, misalnya Imam Syekh Mutawalle Sya'rawi atau Fadil Saleh As-Samra'i misalnya, di tafsirnya menjelaskan bahwa al-malaika, kana al-malaika yashtaquna li ru'yatil mu'minin fil ard. Para malaikat itu kangen melihat orang-orang mukmin di dunia ini. Dan untuk apa dia turun? Liyusallimu alaihim, untuk mengucapkan salam kepada mereka. Malaikat niku kangen. Saya tanya dulu logikanya. Kenapa malaikat bisa kangen sama orang di dunia? Gini, sampean itu kalau memiliki kesamaan pasti akan saling cocok satu sama lain dan akan saling kangen satu sama lain. Orang Inggris bilang like begets like. Yang serupa melahirkan yang serupa lagi. Oke, contoh. Kalau tidak percaya lihat di dunia. Kenapa sih istri saya mau sama saya? Misalnya, karena dia mendapati kecocokan dengan dalam diri saya. Aku podo seneng agamane, podo seneng rotine, podo seneng rotine. Kalau tidak ada kesamaan sama sekali, orang tidak akan bisa ngumpul. Paling iso ngumpul lah dipeksa ngumpul, dipeksa mertuane, kawino, mari ngono seminggu cerai. Kenapa? Karena tidak ada persamaan di dalamnya. Persamaan itu yang membuat orang kumpul. Oke, saya kasih contoh kalau mboten percaya. Orang yang punya Harley Davidson ngumpul dengan siapa? Tukang beca? Mboten, sesama Harley, bikin klub Harley Davidson. Yang punya Vespa ngumpul dengan siapa? Yang sama Vespa. Semuanya kados ngoten niku. Sing seneng ngaji ya kumpul kali seneng ngaji. Sing seneng main remi, senenge kumpul main remi. Kayak begitu semuanya di dunia kados begitu. Di akhirat sama. Malaikat juga sama. Malaikat itu juga kangen kepada siapa? Yang sifatnya mirip dengan malaikat. Mereka kangen. Contoh nyata nggih, sampean podo senenge soto. Saat bikin kelompok pecinta soto, ya. Ya. PS ya, pecinta soto ya. Dan sampean seneng itu kalau ada informasi ndek kono lho. Bebek lah, jangan soto, bebek misalnya. Bangkalan ada bebek sinjai. Kanan jalan dari sini. Rasane sampean ndak bisa itu menghentikan syahwatnya. Ayo kapan nih? Ya apa janjian ta? Ndak bisa karena sampean sudah memiliki chemistry dengan bebek. Itu tadi. Gak iso. Wis pokoknya ono suara bebek set, langsung kayak begitu. Saya punya teman, saya buktiin sendiri ya. Saya punya teman seneng jazz, nyang di ono konser ditekani, saya seneng jazz, kasetnya di rumah jazz kabeh, saking senengnya. Orang itu kayak begitu, dimanapun dia datangin. Malaikat sama, malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah maksiat, dia selalu jalanin perintah Allah. Orang yang taat, ahlul ta'ah, ahlul ibadah, ibadullah, ibadur rahman fil ard, mereka juga kepingin tahu kaya apa sih rupane Ahmad, kayak apa sih rupane Fatimah Surabaya, kaya apa sih rupane Saritem Yogyakarta misalnya ya. Dia kepingin tahu semua yang ahli ibadah. Kangen itu, kangen. Kepingin kangen kaya apa sih? Satu. Kenapa mereka? Satu, karena mereka sama-sama kepingin tahu. Yang pertama. Yang kedua, tahu dari mana mereka, Pak? Mereka tahunya dari, sebagaimana hadis dijelaskan, setiap kita memiliki 2 pintu di langit. Satu pintu turunnya rizki, satu pintu naiknya amal saleh. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit rizki kalian diturunkan. Dan apa yang Allah janjikan? Dari langit turunnya rizki. Tapi amal kita naik juga ke langit. Setiap amal soleh kita, sholat kita bahkan tiap hari dilaporkan oleh malaikat.
Kalau kita puasa Senin Kemis dilaporkan juga oleh malaikat. Naik ke atas. Tahu malaikat itu sopo? Ahmad. Haru merah Ahmad Ahmad. Semua kenal penduduk langit. Ada orang yang di dunia terkenal di langit siji malaikat dan ngeru. Sopo iku? Ya, bau terus ke atas. Lihat, semua orang yang menghadiri majelis ilmu apa janji Allah dalam hadis? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut-sebut nama orang itu di hadapan makhluknya di langit. Luqman, Hasan dari Nurul Hayat ngaji. Semua tahu. Semakin amal soleh kita banyak, semakin sering naik ke langit dan dikenal. Malaikat jatuh cinta. Sopo sih kurek kepingin aku koyo opo sih rupane wonge. Aku kepingin mengucapkan salam. Di tafsir dijelaskan bahkan malaikat ingin mengucapkan salam. Dan salamnya kalau di tafsir Syaukani, Imam Syaukani menyatakan dia akan assalamualaikum ya ahlal iman, assalamualaikum ya ahlal ibadah. Di sini sebutin. Dia menyalami. Ya, bahkan kalau di Al-Ghunyah di Thalibil Haq punyanya saya Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, orang yang disalami malaikat kulitnya lagi gemeter. Dia nangis, khusyuk, hatinya khudur kepada Allah SWT di malam Lailatul Qadar. Subhanallah kalau kita renungkan. Itu yang pertama untuk kita renungkan dari makna biizni rabbihim. Malaikat niku kangen. Cuman persoalannya apa setiap hari malaikat dibolehkan ketemu dengan kita semuanya? Tidak semua malaikat boleh. Hanya di malam Lailatul Qadar Allah ngasih permisi untuk semuanya. Oke. Let's go down. Ya. Misalnya gitu ada Allah. You want to go down? Oke, go. Wah, turun. Tanazzal. Turun malaikat. Karena itu malaikat kemana-mana. Dan yang paling pasti kalau kita membaca hadis, baca semua riwayat, kemana malaikat pasti menyalami dan menjumpai hamba-hamba Allah di dunia. Kemana? Semua riwayat menuturkan ila ahlil masajid, ke masjid Allah. Karena itu kalau kita kepingin dapat Lailatul Qadar, masjid. Duduk Mas Yahya, masjid ya. Tidak ada Lailatul Qadarnya. Laila Modar dapat ya. Ya, itu masjid. Kalau kita melihat masjid yang paling penting. Itu yang menarik. Bahkan di riwayat yang lain dituturkan asal menjelaskan misalnya semua malaikat turun di Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian ke seluruh masjid musola seluruh dunia. Karena itu mari di 10 terakhir Ramadan get together ya, serius di masjid.